Halo Dokter Agung. Saya mau coba pakai laptop nggak bisa. Iya. Suara saya sudah jelas? Ada. Suaraku ada? Jelas ya? Suara saya sudah jelas, Dok? Ada. Kedengaran nggak suaraku? Iya, alhamdulillah. Jelas-jelas, Dok. Ya. Selamat sore, Dok. Sore. Makasih ya udah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, tentunya untuk mengedukasi masyarakat. Ya, baik. Alhamdulillah udah banyak yang bergabung, lumayan. Klinik Jantung Hati, halo. Langga Kamifa, halo. Yunita, halo. Makasih udah gabung. Dokter Asrini, halo. Terus pantengin ya pembahasan kita. Perkenalkan, nama saya Erin dari Bimbingan Pasien. Malam ini kita akan membahas topik mengenai mengenal berbagai jenis kurang darah pada wanita bersama Dokter Agung. Dokter Agung udah siap? Siap. Makasih. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mari kita tanya dokter. Langsung pertanyaan pertama ya, Dok? Boleh. Yang pertama, Dok, sebenarnya kurang darah sama anemia itu sama atau beda sih? Oke. Jadi kita bahas dulu. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu yang sudah hadir. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk bimbingan pasien sudah mengundang saya untuk share tentang anemia. Kita makasih banget. Jadi per definisi anemia itu adalah kekurangan darah atau eritrosit sel darah merah di tubuh kita. Gitu. Kurangan sel darah merah. Betul. Jadi kalau dibilang kurang darah, betul adalah itu anemia. Jadi untuk anemia ini ada nilai normalnya, nilai ambangnya. Untuk laki-laki itu 13, untuk wanita itu 12, dan untuk wanita hamil itu 11. Oh, seperti itu. Ya, jadi kalau dikatakan kurang darah itu anemia, ya betul. Itu adalah gejala anemia. Jadi hampir sama ya? Ya, sama. Nah, jadi penyebab anemia ini biasanya apa ya, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara tentang sebab, atau kita istilah medisnya adalah etiologi, itu dibagi menjadi 4. Ada 4. Yang pertama itu kekurangan zat pembentuk sel darah merahnya, atau ada kekurangan untuk membentuk si sel darah merahnya. Biasanya kekurangan zat besi, ada kekurangan asam folat, kekurangan B12, atau karena pembentukannya di susun tulang yang kurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena hemolisis atau pemecahan eritrosit sebelum waktu. Jadi sel darah merah itu ada umurnya. Umurnya itu normalnya adalah 120 hari. Tapi karena ada kelainan atau ada penyakit menyebabkan si sel darahnya itu pecah sebelum waktunya. Atau kita namakan sebagai sebelum 120 hari itu sudah ya, atau kita namakan sebagai anemia hemolitik. Terus ada lagi yang ketiga, itu adalah anemia karena sebab perdarahan. Ini pada wanita biasanya sering karena misalnya menstruasi kah, atau karena ada trauma, terus ada luka, banyak keluar darah, atau kita pos operasi, atau ada penyakit yang menyebabkan banyaknya keluar darah, itu bisa menyebabkan anemia. Jadi anemia karena sebab kekurangan darah. Satu lagi, anemia, nah ini yang belum jelas diketahui sebabnya. Jadi ada 4 etiologi untuk anemia. Oh, jadi masih melakukan penelitian apa penyebabnya gitu? Betul, jadi untuk anemia itu ada 4. Yang pertama kekurangan zat pembentuknya, yang kedua hemolitik, yang ketiga perdarahan, yang keempat yang masih belum jelas diketahui. Oke, anemia ini bisa merupakan penyakit keturunan nggak sih, Dok? Ya, jadi anemia bisa diturunkan, tergantung tadi. Jadi kita harus tahu dulu etiologi atau sebabnya. Beberapa anemia ini bisa diturunkan. Contohnya seperti apa? Thalassemia itu adalah penyakit darah yang diturunkan. Terus ada lagi penyakit anemia sideroblastik misalkan. Itu juga anemia yang diturunkan. Terus ada lagi anemia yang sebabnya karena kanker darah, itu juga genetik dan bisa diturunkan. Seperti itu. Baik, untuk viewers dipersilahkan, siapa tahu ada yang mau bertanya seputar anemia dan kurang darah. Halo Agustina, makasih udah join. Halo eksperimen ini, makasih udah join. Kedengeran jelas. Halo Isya Santosa.
Sepertinya belum ada dok, masih sapa-sapa aja. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari saya lagi Boleh, ya. boleh. Aku sambil ngejelasin juga mungkin ya, kalau Boleh. dari anemia karena wanita itu Mm-mm. dia pada populasinya menduduki mungkin 50% adalah wanita. Terus yang kedua, wanita ini yang tersering adalah wanita yang pertama pada usia subur dan pada saat perkembangan gitu. Kenapa pada wanita subur sering terjadi anemia dan kehamilan? Ini karena dia membutuhkan zat besi yang lumayan banyak dibandingkan orang pada normalnya gitu. Dok, ini ada pertanyaan. Kanker juga bisa bikin anemia nggak dok? Iya, Penyakit kanker. tuh. Iya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Untuk kanker kita harus tahu dulu sebabnya kanker apa sebenarnya. Dan hampir rata-rata penyebab kanker itu dapat menyebabkan anemia. Kita namakan sebagai anemia karena penyakit kronis. Jadi nggak cuma kanker, sebenarnya penyakit-penyakit kronis yang lain bisa menyebabkan gejala anemia. Nah, untuk jenis-jenis kanker tertentu yang bisa menyebabkan anemia atau yang anemia yang berat, anemia yang berat itu berarti si anemianya HB-nya itu kurang dari angka 8, itu berarti anemia berat. Biasanya anemia kanker yang ada perdarahan misalkan. Contohnya seperti apa? Kanker di mulut rahim. Untuk wanita ya, ini kita bicara yang pada wanita. Kanker pada mulut rahim atau kanker payudara yang sudah stadium lanjut sehingga menyebabkan ada perdarahan di payudaranya. Terus kanker satu lagi, kanker darah. Kanker darah itu jelas dia akan, contohnya leukemia. Leukemia dia akan menekan Leukemia. sisa darah merahnya, betul. Karena terdesak oleh sel kanker darah putih di tubuhnya. Jadi si HB-nya akan turun seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan Pak Dokter dari viewers kita. N10P28. Tablet tambah darah itu mesti rutin dikonsumsi atau nanti pas deket PMS saja dok? Silakan dokter dijawab. Oke. Jadi untuk tablet penambah darah ini biasa kita berikan untuk pasien-pasien yang sedang menstruasi itu ya, atau yang wanita-wanita subur yang sudah mau deket-deket ya pas masa-masa PMS. PMS-nya gitu. Itu biasanya kita berikan dan rutin diberikan untuk mencegah terjadinya anemia. Anemia. Mm-mm. Sudah terjawab ya pertanyaannya N10P28. Jelas nggak? Sekarang sudah jelas belum N10P28? Belum ada jawaban dok. Coba. Untuk Oke. pertanyaan selanjutnya dari Arvia Ber. Autoimun apakah bisa menyebabkan anemia dok? Ya. Autoimun. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi penyebab kita harus tahu dulu penyebab autoimunnya apa. Karena salah satu penyebab anemia yang tadi dijelaskan, anemia hemolitik itu sebabnya adalah autoimun. Dan yang tersering pada wanita adalah lupus atau kita namakan sebagai SLE. Gitu. Anemia hemolitik itu tandanya biasanya didapatkan adanya hepatomegali gitu. Hepatomegali itu jadi hepatnya terabang membesar atau mungkin liangnya terabang membesar gitu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium darahnya, selain HB-nya yang turun, biasanya pada pemeriksaan apus darah tepi nanti ditemukan sel darah merah yang muda atau kita namakan normoblast. Jadi untuk anemia atau autoimun itu bisa menyebabkan anemia, namanya anemia hemolitik autoimun. Bisa ya menyebabkan. Arvia sudah terjawab. Sekarang ada lagi nih, bagaimana membedakan gejala darah rendah dengan kurang darah dok? Ya, jadi darah rendah sama kurang darah. Jadi kita harus tahu dulu dari gejala dari anemia dulu. Saya jelasin sedikit tentang gejala dari anemia. Ada istilah 5L. Bukan lu lagi bukan. Jadi L-nya Lemah, letih, lesu. nah, lemah, letih, lesu, lunglai dan lalai. Lesu, lunglai. Oh, lalai. Itu adalah jadi 5 ya, lemah, letih, lesu, lunglai sama lalai. Jadi kalau bilang Dok, gejala kenapa? dengan kurang darah nggak,
ini agak beda nih. Kalau gejala darah rendah itu kan kita temukannya dari tekanan darah biasanya ya, hipotensi, dan namakan itu sebagai darah hipotensi Pas atau darah tensi ya. pas tensi. Ternyata tensinya rendah gitu, di bawah 90/60 misalkan, atau 100 di bawah 100/60. Itu namanya gejala darah rendah. Tapi beda sama gejala kurang darah. Kurang darah. Beda ya. Semoga sudah paham. Ini dok dari Detim 16. Dok, kenapa setelah kemoterapi pasien HB-nya suka turun ya? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga nih. Jadi ini berarti pasiennya sedang menjalani kemoterapi dan diketahui penyakit kanker. Nah, kita harus tahu dulu nih, kankernya kanker apa? Karena beberapa, yang pertama, si kankernya sendiri bisa menyebabkan anemia, yang sudah dijelaskan. Namanya anemia karena penyakit kronis. Yang kedua, beberapa obat kemoterapi juga bisa menyebabkan HB rendah gitu. Jadi makanya kenapa pada pasien yang harus menjalani kemoterapi, sebelum kemonya biasanya kita perlukan pemeriksaan darah merah, karena yang kurangnya nggak cuman darah merahnya aja, kadang-kadang leukositnya juga ikut turun, trombosit juga ikut turun. Itu karena faktor efek samping dari obat kemoterapinya. Oke, nah harus diketahui dulu ya kankernya apa dulu, baru bisa tahu selanjutnya. Ini ada lagi dari Malsya Bella. Maaf mau tanya dok, kalau mengkonsumsi Ferospat bisa nggak ya? Oke, ini untuk apa nih? Ferospat itu biasanya apa? Feros berarti tablet besi ya, menambah darah. Zat besi ya. Zat besi. Jadi pastikan lagi adalah anemia karena kekurangan zat besi. Bagaimana kita mengetahui bahwa pasien kekurangan zat besi? Ada tanda dan gejala. Untuk setiap penyakit itu pasti ada tanda dan gejala. Untuk anemia kekurangan zat besi atau anemia defisi besi, itu tanda dan gejalanya adalah biasanya pucat. Terus konjungtiva di bawah ini biasanya pucat putih, konjungtiva anemis. Lalu di mulutnya biasanya kita akan lihat tanda-tanda papilida atrofi. Jadi papilida atrofi itu Seperti biasanya apa ya dok? Licin, jadi licin. Jadi biasanya licin, papilida atrofi. Lalu ada stomatitis angularis, jadi ada sariawan. Biasanya sariawan sama di pinggir-pinggir sini ya? Namanya stomatitis angularis. Lalu dari kuku, di kukunya bisa kita lihat namanya koilonychia, atau istilah ininya mah spunel. Jadi si kukunya tuh kayak sendok. Itu tanda untuk anemia. Jadi ngebuka gitu. Yang pedih-pedih itu bukan? Bukan, ini jadi melengkung ke bawah seperti sendok gitu sih. Itu namanya spunel. Atau koilonychia. Terus pemeriksaan penunjangnya apa? Kita melakukan pemeriksaan lab darah, HB pastinya kan. Nanti kita akan meminta pemeriksaan indeks eritrosit. Indeks eritrosit itu adalah MCV, MCH, MCHC, atau kita kenal dengan morfologi darah merahnya. Jadi MCV, MCH, MCHC ini untuk melihat bentuk dari sel darah merahnya. Biasanya kalau anemia karena kekurangan zat besi itu, si sel darah merahnya akan mengecil dan pucat. Namanya jadi hipokrom dan prositer. Kalau memang sudah jelas adalah anemia defisi besi, boleh kita berikan tablet penambah darah. Dan tidak semua anemia diberikan tablet penambah darah atau tablet besi ya, karena kita harus tahu dulu penyakit anemia. Macamnya apa? Betul. Karena beberapa penyakit tertentu anemia malah terjadi kelebihan zat besinya. Contohnya apa? Seperti thalassemia kan kelebihan zat besi selain karena efek samping transfusi, karena kita sering tambah darah, transfusi darah, itu juga akan menyebabkan zat besinya yang tinggi di tubuh. Terus yang kedua anemia karena penyakit kronis. Kalau ada kondisi penyakit, si zat besinya juga meningkat. Kalau kita berikan lagi tablet zat besi, otomatis si zat besi di tubuhnya kita akan semakin bertambah, dan itu akan malah membahayakan pasien. Gitu. Jadi pokoknya sesudah dari dokter pasti harus di lab dulu biar diketahui jenis kurang darah apa sih. Nah baru bisa dikasih penanganannya. Gitu ya dok ya? Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Loakses. Dok Agung, saya mau bertanya.
Gimana supaya bagaimana yang harus dilakukan agar tidak mengalami anemia? Oke. Bagaimana apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi anemia? Yang Terkena pertama, yang umumnya aja dulu. Yang berarti kita harus jaga pola makan kita harus cukup gizinya. Gizinya itu termasuk di dalamnya adalah ada zat besi, ada vitamin B12, ada asam folat. Itu dulu. Jadi gizinya harus tercukupi. Aktivitas juga kita tidak boleh tiduran terus, maksudnya harus ada aktivitas ya. Itu juga akan mempengaruhi untuk terbentuknya sel darah merah gitu. mungkin ada beberapa dari kita masih awam nih, makanan apa sih sarannya gitu. Jadi kalau misalnya kayak pisang gitu bisa disebutkan nggak dok? Yang Oke. banyak gitu kandungan Kalau gizi. ya, jadi kalau untuk anemia defisi besi yang banyak kandungan besinya adalah daging-daging merah tuh, daging-daging merah. Sapi, Ya, daging sapi, ya daging kambing. sapi, daging kambing ya. Jadi kalau untuk pasien yang dengan kekurangan darah biasanya saya akan menyarankan untuk memakan daging-daging merah. Jadi kalau tapi gimana untuk kolesterolnya? Jadi Nah ya itu untuk si daging merah ini ya idealnya dimakan seminggu 2 atau 3 kali lah untuk orang yang tidak ada penyakit anemianya gitu. dibatasi ya, jangan Ya, berlebihan loh. nah, selain itu juga daging-daging dan selain daging merah, sayur-sayuran hijau juga berpengaruh. Jadi daging dan sayur-sayuran. Sayur apapun yang hijau Yang hijau, betul. itu paling tinggi kandungannya. Terima kasih katanya dok, sudah dijawab pertanyaannya dari Lo Akses. Selanjutnya pertanyaan dari saya, ya dok. Dok, apakah anemia bisa menyerang semua kalangan usia? Ya, baik. Jadi untuk epidemiologinya anemia ini bisa sempir semua kalangan usia. Tapi yang adalah wanita hamil, terus wanita usia subur, dan biasanya pada usia lanjut. Gitu. Oke, terima kasih dok. Ini ada lagi yang bertanya. Jadi paling enak penyakit darah rendah dok, makan enak ya? Katanya yang tadi, yang harus daging-dagingan. Sebentar, dok. Ya, tapi tetap harus Kalau dibatasi. tuh jangan berlebihan, jangan yang enak terus, nanti marah timbul penyakit yang lain loh. Betul. Dok, ini ada dari Arvia lagi. Dok, kalau hasil hapusan darah hipokromik, anisositosis, polikromasi positif, apakah anemia kurang zat besi atau sebab lain, dok? Oke. Ini Arvia Berswadi bagus nih pertanyaannya. Ini untuk usia berapa ya? Pasiennya usia berapa ya? Harus tahu dulu usia berapanya. Jadi kalau hipokrom itu berarti si sel darah merahnya agak pucat, biasanya MCV yang rendah. Kalau anisositosis itu bentuknya bermacam-macam. Bentuk si eritrositnya bermacam-macam. Jadi bentuk eritrositnya harus normalnya bulat, tapi nanti dia ada yang lonjong, ada yang cigar shape, terus ada yang sferosit. Nah, itu namanya anisositosis bentuknya. Jadi macam-macam sama ukurannya juga macam-macam. Kalau polikromasi ini si warnanya berbeda-beda. Nah, ini ada pemeriksaan lanjutan, jadi nggak cukup dengan hipokrom mikrositer, kita hipokrom polikromasi ini adalah kekurangan zat besi. Ini harus dicari lagi. Jadi untuk mengetahui kekurangan zat besi, kita harus memeriksakan namanya ferritin, terus FE serum atau besi darah sama PIBC, total iron binding capacity, untuk mengetahui jelas apakah ini sebabnya adalah anemia karena kurang zat besi. Jadi kalau cuma karena bentukan dari hapusan darah aja, ini kurang cukup nih, jadi harus dicari lagi penyebab. Nah. Oke, terima kasih. Oh, tadi ini 36 tahun, dok. Katanya. Oh, 36 tahun berarti usia produktif nih. Ya, mungkin tadi menstruasinya lancar atau enggak? Karena bisa aja karena perdarahan yang menstruasi yang tidak lancar atau yang lama dan banyak, ini menyebabkan si sel darahnya jadi polikromasia. Jadi banyak pembentukan sel darah merahnya, jadi dia lebih cepat dibanding orang normal. Ini menyebabkan adanya polikromasia gitu.
Oke, sudah terjawab ya Arfia oleh Dokter Agung. Terima kasih Dokter Agung. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya Dok. Dok, apakah anemia dapat sembuh atau setelah diobati datang kembali? Ya, oke. Jadi ya, istilah semua penyakit pasti ada obatnya. Jadi kalau untuk anemia kita harus tahu dulu sebabnya apa. Untuk anemia defisi besi biasanya dia bisa terkontrol normal kembali gitu. Tapi kalau misalnya sebabnya tadi ada anemia hemolitik autoimun misalkan. Nah ini yang harus di follow up secara berkala rutin untuk pemeriksaan darahnya dan kontrol ke dokternya. Karena jika misalkan kita ada obat yang namanya imunosupresan untuk menekan si autoimun di tubuhnya, dan ini harus kita follow up secara berkala gitu. Tapi untuk setiap anemia ini bisa normal kembali kecuali dia ada kelainan di sumsum tulangnya. Contohnya apa anemia? Karena penyebabnya kelainan di sumsum tulang. Anemia aplastik itu karena si sumsum tulangnya sudah tidak dapat memproduksi sel darah merah yang cukup. Terus yang kedua ada namanya myelodysplasia syndrome. Ini juga ada kelainannya di sumsum tulang sehingga terbentuk sel-sel darah merah yang tidak normal. Kalau seperti ini agak sulit untuk dia normal kembali dan dia membutuhkan transfusi berkala seperti halnya talasemia. Gitu. Talasemia juga kan ada kelainan enzim di Hb-nya sehingga si sel darah merahnya juga selalu kurang gitu. Oh gitu. Terima kasih dong atas jawabannya. Oke, ada lagi viewer kita yang mau bertanya, dipersilahkan. Dok lagi santai? Maaf ya ganggu waktunya. Apa lagi santai itu baru. Makasih loh. Mepet. Maghrib diburu-buru sama kami. Tadi harusnya jam 6, cuman waktu punten agak telat. Ya nggak apa-apa. Kita akan menunggu sampai kapanpun. Lebay. Oke Dok, boleh nggak sih pertanyaan dari saya ini karena masih belum ada nih dari netizen. Boleh nggak sih kita meminum obat tambah darah secara bebas gitu tanpa resep dokter? Ada efek sampingnya nggak? Kira-kira? Ya, jadi untuk tablet penambah darah umumnya sih dirutinkan kalau memang dia wanita hamil sama terus menstruasi itu boleh. Tapi kalau untuk yang pada umumnya jangan, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa anemia harus cari sebabnya. Kalau memang karena cari sebabnya dulu. Karena kalau kurang zat besi, betul pengobatannya sudah cocok. Tapi kalau misalnya ternyata zat besi sudah berlebih, dengan obat penambah darah, si zat besinya akan semakin banyak di tubuhnya dan itu berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahaya untuk jantung, berbahaya untuk hati. Gitu. Jadi karena baiknya mengonsumsi secara terus-menerus ya. Jadi hatinya rusak. Dia emang normal sebelumnya tidak ada kelainan darah, terus dia memang menstruasi atau wanita hamil itu nggak apa-apa. Wanita hamil dan yang menstruasinya banyak itu tidak apa-apa ya. Kalau misalnya nggak di luar dari itu tapi terus mengkonsumsi ya jangan, nanti malah timbul hal-hal yang lain gitu. Betul. Dok, keren dok. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Buat orang-orang yang sering begadang dok dan malas makan sayur, disarankannya apain tuh? Makanannya selain yang bisa meningkatkan jarak? Ya sebenarnya kalau begadang sih tidak berpengaruh untuk jadinya anemia, nggak ngaruh. Cuman ya untuk makan makanan tertentu biasanya yang bisa menyebabkan kekurangan darah. Tadi sudah disebutkan bahwa daging merah, terus sayuran hijau. Kalau kurang minum itu, kurang makanan itu, dia akan menyebabkan terjadinya anemia kurang darah. Pokoknya itu yang nggak bisa makan harus dipaksain daripada sakit ya dok ya. Ya betul. Dikit-dikit lah. Kalau begadang mah jangan malas. Iya, bukan karena kurang darah tapi jadi letih lesunya karena kurang tidur itu. Kurang darah tapi kurang tidur. Oke, makasih dok. Ini ada lagi pertanyaan dari viewers kita dari Akhi Huda. Dok, kalau anak saya dari kecil diberi zat besi drop
Apakah perlu mengkonsumsi penambah darah? Oh, jadi gimana anaknya dari kecil diberikan drop? Diberikan zat besi drop. Apakah perlu mengkonsumsi penambah darah? Sekarang anaknya usia berapa nih? Kalau memang anak kecil, memang pada usia tertentu dia membutuhkan zat besi yang agak lebih dibanding orang normal. Tapi ini biasanya dengan makin usianya makin tua, kadang-kadang zat penambah besi itu udah nggak perlu lagi konsumsi. Jadi lebih baik pastikan dulu ke dokter, dilihat dulu hasilnya, dicek dulu zat kandungan besi tubuhnya. Kalau kurang, baru minum tablet penambah darah. Disarankan dicek dulu ke dokter ya, baru nanti akan ditangani. Oke, selanjutnya dari Agustina Megasari 05. Dok, mama aku umur 60 tahun. Tensinya 138/73, tapi kerasa sakitnya di kepala bagian kiri. Apakah itu kurang darah? Tinggi ya kayaknya itu. Tensinya batas-batas 8/73, tapi kerasa sakit di belakang kepala. Apakah itu kurang darah? Nggak, belum tentu sih. Biasanya kalau untuk kekurangan darah, tanda dan gejala yang paling mudah kita lihat adalah pucatnya dulu. Pucat di lengan, di wajah, pucat di bawah mata atau konjungtiva gitu ya, sama pucat di lengan. Itu yang paling mudah kita kenali. Tapi kalau untuk biasanya kalau gejala sakit di belakang kepala itu biasanya apa, karena kolesterol atau karena kurang tidur atau karena hipertensi juga bisa. Oke. Oh, yang tadi dok katanya usianya 3 tahun yang dikasih drop besi. Oh, oke. Ya, jadi kalau untuk usia anak ini ya di usia-usia tertentu sampai dengan 59 bulan atau berapa, 59 bulan itu sekitar 6 tahun ya. Kalau memang makannya dia kurang, ya boleh ditambah penambah besi. Tapi kalau memang dirasa makannya bagus dan tidak ada gejala anemia, tidak perlu. Tapi balik lagi kita harus periksa dulu apakah ini benar kekurangan zat besi atau bukan gitu. Takutnya bukan ya dok ya, nanti salah penanganan. Oke, untuk viewers ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Sepertinya saya lihat dulu ya dok. Boleh. Ice breaking dulu. Sambil nge-scroll pertanyaan dari viewers. Oh iya dok, selama dokter praktek, dari saya dulu aja deh. Selama dokter praktek itu dari Mega Barlian. Saya mana? Dok, saudara. Oh iya. Saudaranya ada yang mio, sering lesu, oh iya, dingin, dicek habisnya ya, tapi belum berani untuk operasi. Apa ada alternatif lain selain operasi seperti obat penambah darah saja apa cukup? Ya kalau memang si miomnya ini sering menyebabkan gangguan dari menstruasi, agak sulit ya, karena pasti akan terjadi lagi anemia berulang. Kalau untuk penambah darah cukup Pak, balik lagi nanti kita cek dulu si zat besinya. Kalau ternyata zat besinya memang kurang, tapi penambah darah sementara ini masih bisa digunakan. Tapi kalau memang zat besinya cukup, ini nggak bisa lama-lama ini untuk penambah darah dan tidak memang harus dioperasi. Harus dioperasi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, dok, apakah berat badan seseorang bisa berpengaruh terhadap tekanan darah dari Kismainsta? Berat badan seorang bisa berpengaruh pada tekanan, biasanya sih bisa. Biasanya orang yang berat badannya agak besar gitu ya, gemuk, kita namakan ada istilah sindroma metabolik, yang nyatanya darah tinggi. Tapi dok, saya pernah mau donor darah malah disebut darah rendah, nggak bisa katanya. Itu berarti nggak ngaruh atau gimana? Apa gimana orangnya? Biasanya kalau
Ya tergantung juga, misalnya berat badannya gemuk terus makannya juga banyak yang asin-asin gitu ya, banyak daging ya, itu tekanan darahnya akan berpengaruh. Walaupun dia sudah mengontrol misalkan tekanan darahnya tapi makannya juga masih jorok, ya biasanya tekanan darahnya akan tinggi juga gitu. Oh, berarti saya jorok makannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana? Halo Roro Yudo. Makasih udah join. Iya nggak apa-apa dok. Kita ini dulu menyapa yang udah join. Halo Hendy, makasih udah join. Halo Agustina. Install laptop tapi kok nggak bisa nyambung ya kalau Halo Giat, makasih udah join. Saya lagi online itu sama itu aja dulu. Gimana, udah pada paham belum? Jenis-jenis kurang darah, udah mulai paham ya, sedikit-sedikit ya para viewers kita. Halo hijau. Aku ganti dulu. Ini udah mau habis. Oh boleh. Saya kerja lagi. Ya, nanti saya invite lagi ya dok. Bisa diulang ya, tolong ya. Ya. Maaf, ada kesalahan jaringan di dokternya. Gimana? Udah pada melek tentang kurang darah? Atau masih banyak yang mau bertanya-bertanya? Dipersilahkan ya. Silahkan yang mau bertanya, nanti saya tampung pertanyaannya. Begitulah macam-macam jenis-jenis kurang darah. Mohon maaf. Oh iya, ditampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti kita invite dokternya lagi. Silahkan yang mau bertanya, dipenuhin dulu. Halo Nini, assalamualaikum. Makasih udah join. Halo Triwahyuni, makasih udah join. Silahkan. Dokternya ada sedikit gangguan. Oleh karena itu, silahkan yang mau bertanya sama saya akan ditampung dulu ya, sampai saya menginvite dokternya lagi. Boleh yang mau sharing-sharing tentang pengalaman kurang darahnya? Dipersilahkan, nanti kita membahasnya dengan Dokter Agung. Dipersilahkan. Yang mau bertanya, mau sharing sama dokter, silahkan ya, diperbolehkan. Nanti kita... Oke, sudah ada beberapa pertanyaan berikutnya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan ya. Nanti kita join lagi dengan dokter sebentar lagi. Saya yang undang dokter aja ya, bentar dong. Accept. Go. Sebentar ya dok. Nah, sekarang dulu. Accept. Go live. Nah, sudah. Oke. Alhamdulillah tersambung. Halo, dok. Tapi gambarnya putih di saya. Kenapa ya? Ada suaranya nggak? Suaranya mah jelas. Nah itu ada baru gambar foto profil dokter tapi sebentar. Assalamualaikum Nini, waalaikumsalam. Ditunggu sebentar ya. Nah ini sudah ada.
Salah pencet ya dok. Ke belakang. Nih dok, sudah banyak yang bertanya nih lagi. Siap dok untuk menjawab lagi? Boleh Sob. Sampai besok pagi. Oke. Wah, ngeri. Kuat banget. Oke, ini dari Faizan. Dok, saya mau bertanya. Sudah 5 hari ini, om saya merasakan sakit kepala hebat. Sebelumnya, om saya hanya sakit kepala bagian depan saja. Lalu minum paracetamol, sakit kepalanya hilang. Itu karena apa ya, dok? Apakah karena Sakit kurang darah? kepala bagian depan. Oke, ini harus jelas dulu. Kembali lagi sih, kalau apakah itu jadi gejala kurang darah, ya memang betul beberapa anime bisa aja menyebabkan sakit kepala gitu ya. Tapi harus kembali lagi dicari lagi sebabnya. Yang tadi dijelaskan bahwa untuk anemia yang paling mudah dilihat adalah pucat, gingiva pucat, telapak tangan pucat, itu lebih mudah. Tapi kalau sakit kepala bagian depan banyak banget sih sebabnya, yang lain masih banyak kita cari sebabnya. Bisa dari mata, bisa kurang istirahat, bisa migrain, banyak banget. Berarti pokoknya harus ke dokter dulu. Betul. Bisa diketahui beneran kurang darah atau apa nih, atau masalah lain ya. Faizan sudah terjawab ya. Dok, ini selanjutnya ada dari Yuti Rafa 13. Dok, suplemen untuk anak remaja usia 15 sampai 25 tahun dikasih suplemen apa ya? Soalnya susah banget dikasih vitamin. Oh, 15 sampai 25 tahun dia untuk apa, nafsu makannya gitu? Sebenarnya kalau untuk semua jenis vitamin sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena tubuh sendiri kalau memang dia sudah merasa kelebihan vitamin, dia akan membuang si vitamin. Jadi nggak ada masalah mau pakai suplemen apapun, boleh-boleh saja gitu. Oke, sudah terjawab ya. Ayo yang mau sharing-sharing tentang kurang darah atau apa anemia, silahkan, dipersilahkan. Oh, yang tadi masih Faizan. Oh, mending ke dokter aja ya, dok. Dok, mau nanya kalau dokter praktek di mana? Biar datang langsung ke tempat ya, praktek boleh. dokter. Jadi untuk yang di Bandung, saya di Boromios jam 12:30 siang, atau di praktek pribadinya di Jaya Abadi, Jaya Abadi Jalan Bawah Batu 245 jam 3 sampai jam 5 sore. Catat ya waktunya. Siapa tahu konsul-konsul sama dokter Agung. Boleh. Itu juga boleh di follow, nanti kalau sempat saya balas DM-nya kalau mau konsul. Ya, langsung aja bisa DM ke IG DR Agung F. Yang kepo-kepo, yang mau tanya-tanya dipersilakan. Kurang baik ya, apa ya dokternya? Banget. Oke, selanjutnya Nini Nurhaini. Dok, saya sakit di kepala sebelah kiri, cenut-cenut. Ke pinggang, leher. Oh, ke pinggang, leher belakang. Ke pundak, pegel, tensi 138/73, cek kolesterol 177. Nah, itu kurang kolesterol apa gimana maksudnya? Mungkin kurang darah apa kolesterol mungkin ya. Dok, saya sakit kepala sebelah kiri, cenut, dangdang, leher belakang, ke pundak, pegel, tensi 138/73, cek kolesterol 177. Berarti apa ya? Gimana? Oke. Iya. Itu yang ini dia, untuk kolesterol juga, ini kolesterol total kah atau LDL? Karena kalau memang pemeriksaan kolesterolnya hanya biasanya di apotek atau ada yang tidak di laboratorium, itu hanya kolesterol total saja. Jadi kita harus pemeriksaannya namanya adanya kolesterol jahat, atau kita namanya LDL. Ini patokan pengobatan kita sebenarnya LDL. Gitu, itu yang harus diperiksanya adalah LDL. Kalau tadi gejala yang tadi ya bisa berbagai macam sih. Tadi bisa karena kolesterolnya, bisa karena kurang darah, bisa karena keletihan, capek, stres juga ngaruh. Stres mungkin. Banyak pikiran. Apalagi zaman sekarang. Tegang. Oke, ada lagi yang mau sharing-sharing tentang
Darah tinggi, darah tinggi, darah kurang darah. kurang darah. Darah. Oh ini dok saya. Oh ini dari Anggi Nurapriani. Dok, saya pernah transfusi darah tahun lalu. Sebelumnya transfusi HB-nya tuh 7, terus setelah transfusi jadi 11. Tapi dari kurang lebih 6 bulan ke belakang sampai sekarang HB-nya 9 terus. Gimana dok? Oke, Anggi Nurapriani, usianya berapa ya? Usianya Terus berapa waktu tuh? HB-nya 7 itu dikatakan sebabnya karena apa ya, kekurangan darahnya? Ini harus tahu dulu. Kalau bisa sih dilampirkan hasil-hasilnya dari pemeriksaannya. Terus dari kurang lebih 6 bulan ke belakang sampai sekarang HB-nya 9 terus. Nah, sebenarnya HB yang optimal adalah 10. Nah, range antara 8-10 ini nanti kita lihat ini perlu penambah darah atau enggak, atau istilahnya transfusi. Jadi kalau memang tidak ada gejala antara 8-10 ini stabil, tidak ada keluhan letih, lesu, tidak ada berdebar-debar, tidak perlu transfusi atau tambah darah. Jadi mungkin lebih baik kalau di workup dulu kekurangan HB-nya karena apa, nanti baru kita terapinya lebih spesifik lagi gitu. Atau bisa langsung ke tempat praktek dokter biar makin jelas tuh. Iya, tuh datanglah sambil main Bincang-bincang ya dok, biar tahu. sambil ngopi-ngopi juga boleh. Tuh, ngopi-ngopi juga boleh. Pokoknya santai lah sama dokter Agung mah. Friendly banget. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau saya bentar, saya masih ada pertanyaan. Oh ya dok, saya pernah mendengar ada pasien yang harus transfusi darah terus. Nah itu biasanya kenapa? Yang tadi disebutkan. Oke, betul. Ya, jadi kalau ada beberapa penyakit yang dia membutuhkan transfusi terus-menerus. Yang pertama adalah ya talasemi, dia membutuhkan transfusi darah umur hidupnya. Dan biasanya kalau talasemi ini dari usia muda malah. Dari usia muda sampai ya terus-menerus karena dia adalah kelainan genetik. Jadi si ada enzim pembentuk protein pembentuk si HB-nya kurang. Itu menyebabkan HB-nya akan terus-terus gitu. Terus yang kedua tadi yang dia ada kerusakan di sumsum tulang menyebabkan di sumsum tulang tidak bisa memproduksi sel darah merah yang cukup ya, itu juga membutuhkan terus-menerus. Contoh penyakitnya apa? Ada anemia plastik gitu, ada myelodysplasia sindrom, atau ada penyakit kanker darah leukemia gitu kan. Kalau tidak diobati si leukemia dia akan membutuhkan transfusi terus-menerus gitu. Oke dok. Oh ini dok dari Anggi. Hehe, saya dulunya pasien dokter kok. Lu pasien dokter nonton. Dulu sih, terus nggak aku lagi, jadi aja. Jadi harus kontrol lagi ya Bu Anggi. Kontrol. Ayo ngopi-ngopi sama dokter. Oh dok, ini ada yang baru masuk kayaknya. Dok, tempat prakteknya di mana? Tadi kayaknya nggak kurang jelas. Oke. Di Klinik Jaya Abadi, Jalan Buah Batu 245. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Dok, ini ada di luar tema, nggak apa-apa? Yang tadi boleh. Yang apa sih yang kolesterol? Maaf dok, yang tadi Bu Nini dicek darah kolesterol 177. Apa itu mungkin kelenjar dari tiroid? Ya, enggak sih. Saya Bu Nini pasien dokter Agung. Iya Bu Nini. Iya Bu Nini.